Shalom, selamat malam semuanya. Bapak Ibu, Bro and Sis yang bergabung pada PD malam hari ini. Sudah ada 11 ya yang bergabung di Zoom. Dan selamat malam juga Bapak Ibu semuanya yang ada di channel YouTube PD Kakak Elsa Cikarang. Malam hari ini masih masa Prapaskah, kita berjumpa kembali untuk memuji, menyembah Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan yang pada malam hari ini akan dibawakan oleh Ibu Esther Kandau. Selamat malam, saya akan sapa yang sudah ada di link Zoom dulu ya. Ibu Esther, selamat malam. Bro Hendri, selamat malam. Kemudian Ibu Endang Pujiastuti, selamat malam. Bapak Maximus, selamat malam. Dari kelihatan satu keluarga ya. Ibu Minangau, selamat malam. Nah, ini yang selalu gak pernah terlewatkan. Opung Siagian, selamat malam Opung. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Kalau tidak keberatan ya, kita buka kameranya, kita akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena kita malam hari ini memang memuji, memuliakan Tuhan, bukan menonton channel YouTube, tapi kita akan bersama-sama kita bawa hadirat Tuhan untuk turun bersama-sama kita. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan syukur kita karena sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, diberikan kekuatan, dan berkatnya. Masih di pandemi yang masih belum selesai, tapi kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Mari kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan sekali lagi, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Benar Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hingga kami ada saat ini, itu karena belas kasihan-Mu Tuhan.
Inilah ucapan syukur kami. Jauh dari dalam hati kami merindukan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari katakan, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami katakan ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang boleh kami nikmati sepanjang hari ini. Untuk kesehatan yang boleh kami terima kasih, yang boleh kami terima sampai hingga hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus atas hari yang cerah malam ini. Kami dapat mengikuti Zoom PDKK Elsa pada malam hari ini. Semoga firman-Mu merasuk dalam diri kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Untuk kesehatan dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Untuk keberadaan kami hingga saat ini, semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Silakan, jika ada Bapak Ibu yang ingin mengucapkan syukur, silakan di unmute dan sampaikan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Yesus atas berkat-Mu kepada kami sekeluarga sehat, dan kami bersyukur atas keberadaan-Mu setiap hari. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
banyak hal yang boleh kami alami ya Tuhan, di sepanjang perjalanan hidup kami. Hingga hari ini kami boleh masih menghirup udara dengan segar. Jantung kami masih berdetak dengan tertibnya. Itu semua karena kebaikan. Inilah ucapan syukur kami ya Tuhan, yang boleh kami sampaikan pada malam hari. Terlalu banyak ya Tuhan yang boleh kami nikmati, sehingga tidak bisa kami sampaikan dan kata-kata kami ya Tuhan, selain ucapan syukur kami Tuhan. Engkau yang senantiasa membawa kami kepada kemenangan, karena Engkau selalu beserta kami. Kami ingin lebih dalam lagi ya Tuhan, untuk memuji, menyembah Engkau. Indah pujian sembah kami Tuhan. Mari kita sembah Dia. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hadiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Benar Bapak Ibu semua, bahwa Tuhanlah yang bawa kita kepada kemenangan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang akan berperang melawan kita, bersama kita. Mari kita ucapkan syukur kita, pujian kita, kemenangan kita kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan senantiasa beserta kita. Yoi. Mari. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sungguh besar Kau Yesusku. Senap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini.
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Benar Tuhan, kelepasan terjadi di sini ketika kami mengandalkan Engkau, ketika kami menyembah Engkau. Karena itu ya Tuhan, urapi kami pada malam hari ini Tuhan. Kami ingin lebih dalam masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, Engkaulah Tuhan. Terimalah sembahan kami Tuhan. Oh Yesus, kita siapkan hati kita untuk lebih dalam lagi, untuk menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Teriakan Yesus, 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 ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan sekali lagi, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Benar Tuhan, keinginan kami hanya untuk menyembah-Mu. Malam hari ini kami bersama-sama sehati untuk datang ke hadirat-Mu, untuk lebih dalam lagi masuk ke hadirat-Mu ya Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, urapi kami ya Tuhan. Mari kita masuk hadirat. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
serukan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Ya kami rindu ya Bapa, hadirat-Mu turun dalam hidup kami. Malam hari ini ya Tuhan, kami sudah siapkan hati kami untuk Kau berbicara kepada kami satu persatu melalui hamba-Mu terkasih, Ibu Esther Kando, yang malam hari ini Engkau utus ya Tuhan untuk mewartakan firman, untuk berbicara kepada kami. Urapi beliau ya Tuhan, biar marifat-Mu turun kepada beliau, dan apa yang disampaikan pada malam ini benar suara-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap, berbicaralah. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Ibu Esther. Silakan Ibu Esther, mungkin bisa di unmute. Silakan Ibu, silakan di unmute. Belum di unmute Ibu. Oke. Oke. Shalom. Shalom. Saya sungguh berbahagia berada di antara saudara-saudara sekalian. Dan kita akan berbicara tentang Yesus Kristus, Juru Selamat, penebus kita,
yang memberi kemenangan di dalam setiap yang kita hadapi. Tuhanlah pusat kemenangan kita, dan biarlah kita rayakan itu. Pada malam hari ini saya sangat bersyukur, saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan Tuhan pada saya untuk berbagi firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan menolong saudara dan saya. Dia adalah kekuatan kita, dia adalah gunung batu kita, dan sudah sangat terbukti di dalam kesesakan kita selalu dia berikan kita jalan keluar. Tuhan Yesus Kristus adalah jawaban. Pada malam hari ini kita akan sama-sama bahas yang terambil dari Injil Markus 15. Bisakah itu ditayangkan firman Tuhan itu? Markus 15 ayat 16. Saya membacanya. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Bayangkan saudara-saudara, dia yang adalah juru selamat. Jangan hapus ya ayatnya ya, biar aja dulu. Dia adalah juru selamat yang diutus oleh Bapa di dalam sorga untuk menyelamatkan kita. Kita ini hanya debu belaka. Karena Tuhan hembuskan napasnya dan dia berkorban di atas kayu salib. Maka dia ubah kita dari debu menjadi anak-anaknya. Tapi debu ini membawa dia ke pengadilan. Saya bersyukur dan berterima kasih. Tuhan pernah berdiri di depan pengadilan. Sebagaimana di dalam Roma 8 ayat 1 berkata, saudara dan saya tidak akan diadili lagi. Karena Tuhan Yesus pernah berdiri di pengadilan. Dan dia menyelesaikan bagi saudara dan saya seorang diri. Tuhan terlalu baik. Pada ayat 17 berkata begini, mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Beraninya ini manusia ya. Dia yang turun dari surga, meninggalkan segala kemuliaan, menjadi hamba. Sama dia ambil bentuk hamba, menjadi manusia, 100% manusia. Padahal dia adalah 100% Allah. Dia tanggalkan semuanya itu. Dia menjadi 100% manusia. Mereka menganyam mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Pasti ketika ditaruh, itu tidak lemah lembut, tapi dengan kasar. Pada saat mahkota duri ditaruh di atas kepalanya, maka pembuluh-pembuluh darah yang ada di sini muncrat darah keluar. Darah anak domba Allah yang menebus saudara dan saya. Dia tumpah keluar untuk menebus kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada ayat 18 dikatakan, kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, salam hai orang Yahudi. Hai Raja orang Yahudi. Betapa dia menghina, mereka menghina dia, mencemoohkan, mengejek dia. Dia yang adalah Tuhan yang suci, yang kudus, yang turun dari surga. Diejek, dicemooh. Kalau saudara dan saya mengalami, kita tidak diterima, kita dicemooh, kita diejek. Ingatlah apa yang Tuhan buat untuk saudara dan saya. Maka terhibur. Ada masa-masanya saya juga dihina, saya diejek, saya dikatakan macam-macam. Tapi kalau saya ingat dibandingkan dengan apa yang Tuhan Yesus buat, maka saya terhibur dan saya menjadi kuat. Ayat 18, ayat 19 berkata,
Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Lihat apa yang diperbuat manusia yang adalah ciptaannya. Manusia yang debu menjadi arogan, menjadi sombong, menjadi angkuh, merasa lebih daripada Tuhan. Diperlakukan seenaknya saja. Firman Tuhan berkata, mereka memukul kepalanya dengan bulu. Tuhan, ampuni segala kesalahan yang kami buat. Pada masa Prapaskah ini kami renungkan, kami juga memukul Engkau dengan perkataan-perkataan yang tak terkontrol yang keluar dari mulut kami. Dengan perbuatan-perbuatan yang sungguh tak terpuji. Sama saja kami juga memukul dengan buluh katanya. Meludahinya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika saya berada di Israel, kami jalan dan memikul salib di jalan Via Dolorosa. Ketika pastor di depan memikul salib, saya ada di situ juga. Kemudian berjalan karena saya menerjemahkan. Waktu itu masih pakai penterjemah, maka saya menerjemahkan. Ada seorang Yahudi, dia datang, kami berpapasan, dia lihat kami, kemudian dia bilang, kalian itu bodoh sekali. Yesus itu manusia biasa. Kenapa kalian menganggap dia Tuhan? Kemudian dia kumpulin, dia punya ludah, dia ludahin pastor. Kena di mukanya. Sesudah dia ludahin pastor, orang Yahudi itu ludahin saya. Di muka saya kena juga ludahnya. Jadi saya pernah merasakan ketika ludah itu nempel di wajah saya, kemudian saya teringat akan ayat ini. Ketika Yesus berada di dunia ini, manusia yang dia ciptakan meludahi dia. Betapa hancur hati Bapa di sorga. Betapa hancur dia melihat putranya yang dia utus untuk menyelamatkan kita umat manusia diludahin. Saudara, tidak enak memang kalau diludahin. Saya pernah merasakan saya diludahin. Pastor dulu yang diludahin, baru sesudah itu saya diludahin. Rasa, aduh, kok ini orang begitu menghina. Tapi ketika saya teringat apa yang Yesus sudah lakukan bagi saya, sudah alami, terhiburlah hati ini. Saya ambil tisu dari tas saya dan saya lap ludahnya. Firman Tuhan selanjutnya berkata, tolong ditayangkan lagi. Mereka memukul kepalanya dengan bulu, meludahinya, dan berlutut menyembahnya. Mereka berlutut menyembah, bukan sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan, tapi ngeledek, menghina. Saudara-saudara, semua penghinaan itu dilihat oleh Bapa di dalam surga. Betapa hancur hatinya melihat putranya yang tunggal, yang dia utus untuk menyelamatkan umat manusia. Umat manusia tidak menghargai, tidak menghormati, tidak sungguh-sungguh menyembah, tapi menghina dia. Ayat 20 berkata, sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan menengahkan pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Sempurna sudah. Bagaimana mereka menghina. Jadi kalau untuk kita sekalian pada masa Prapaskah ini, kalau kita mengalami dihina, diejek, dipukul, diludahin, mari kita ingat apa yang Yesus buat. Maka terhiburlah hati kita, boleh merasakan sedikit saja apa yang Yesus rasakan dan bersyukur. Karena kalau tidak baik untuk kita, Tuhan tidak izinkan hinaan itu terjadi. Kalau tidak baik untuk kita,
Tuhan tidak izinkan semua itu terjadi. Tapi saudara dan saya, kalau kita iring Tuhan, Yesus berkata, tempat di mana aku berada, kamu juga akan berada. Itu bukan lokasi, tapi itu situasi, suasana. Saudara, semua kita pengikut Yesus Kristus, kalau kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan, kita sungguh-sungguh adalah murid Tuhan, penghinaan-penghinaan ini akan kita alami dan lewati. Terima kasih, karena Tuhan sedang membentuk kita. Kita adalah bejana, dan Dia adalah, He's the potter and we are the clay. Kita ditaruh di atas, diputar-putar, dibentuk-bentuk. Terima kasih Tuhan, pembentukanmu untuk saya, untuk saudara sekalian, sempurna adanya, supaya satu waktu kelak, kalau kita berdiri di hadapan Tuhan, kita tak bercacat, tak berkerut, karena Tuhan membentuk kita sudah di bumi ini. Terpuji-pujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saudara dan saya boleh memperoleh kemenangan di dalam setiap masalah yang kita hadapi, terima kasih. Itu adalah karena Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita. Dia berikan kepada kita kekuatan, Dia berikan kepada kita kesanggupan di dalam setiap perkara yang kita alami. Terpujilah Tuhan. Ayat selanjutnya, Markus 15, ayat 37 dan 38. Kita baca bersama-sama pada masa Paskah ini. Kita harus sungguh-sungguh bisa renungkan semua penderitaan daripada Tuhan, sehingga kita bertobat, kita berubah di dalam Kristus. Kita sekalian adalah ciptaan baru. Firman Tuhan berkata pada ayat 37, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Kalau Tuhan tidak serahkan nyawanya, Dia tidak mungkin mati. Karena Yesus nggak bisa dibunuh. Dia berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah kehidupan. Yang mati saja dia bangkitkan. Lazarus yang mati, Dia berkata, bangkit, maka keluarlah. Bangkitlah Lazarus. Jadi Yesus tidak mungkin mati. Biarpun darahnya terakhir diteteskan, tidak mungkin mati. Tapi kapan Dia mati? Ketika Dia dengan rela menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Dia tidak terpaksa menyerahkan, juga tidak dipaksa. Tapi Dia dengan rela, kata firman Tuhan. Dia menyerahkan nyawanya dan Dia mati. Dengan suara nyaring Dia berseru. Terdengar Bapa di dalam surga. Apa yang Dia katakan? Allahku, Allahku, mengapa Engkau tinggalkan aku? Karena pada saat itu Dia harus tanggung semua kutuk kita, semua dosa kita, semua penyakit kita, semua kegagalan kita, semua kemunafikan kita, semua kejahatan kita ditimpakan kepada Dia seorang diri, dan tidak ada yang dapat menolong Dia. Bapa gampang sekali menolong Dia, tapi memang sesuai yang tertulis di dalam kitab suci, Dia harus menanggung seorang diri supaya penebusan yang Dia lakukan untuk saudara dan saya, total saudara dan saya ditebus. Tolong ayatnya ditayangkan lagi. Ketika itu, ayat 38 berkata, ketika itu tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Ajaib Tuhan. Ruangan maha suci hanya boleh di enter oleh seorang imam besar. Tapi ketika Yesus mati itu terbelah dua dari atas sampai bawah. Setiap saat saudara dan saya
bisa datang kepada Dia. Setiap saat saudara dan saya bisa berdoa. Kita datang bukan bawa diri kita sendiri, tapi kita datang membawa darah anak domba Allah. Pengorbanan Yesus Kristus sempurna yang Dia lakukan. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia hapus dosa kita. Dia hapus sakit penyakit kita. Dia hapus kemiskinan kita. Dia hapus kegagalan kita. Dia hapus kutuk kita. Terima kasih Tuhan. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Makanya belas kasihan daripada Tuhan tercurah. Sehingga saudara dan saya setiap saat, setiap waktu bisa datang. Karena tabir itu sudah terbelah dua. Setiap saat kita bisa datang kepada Tuhan dan berdoa. Saudara, soal berdoa itu bukan soal kata-kata. Karena ada orang kan, nggak bisa, saya nggak mau berdoa karena saya nggak bisa doa bagus. Soal berdoa bukan soal kata-kata. Ada orang berkata permainan kata-kata. Itu jahat sekali loh. Kalau kita berkata itu permainan kata-kata. Karena berdoa itu adalah relasi pribadi dengan Tuhan. Mau saudara punya doa bagus atau tidak bagus, Tuhan lihat hati kita, bukan kata-kata. Tapi Tuhan lihat hati yang mengucapkan kata-kata itu. Jadi doa adalah relasi, bukan soal kata-kata. Mau sederhana, mau hebat, mau terpelajar kata-kata, semua itu kalau tidak ada relasi pribadi dengan Tuhan, percuma doa kita. Jadi sekali lagi, doa itu adalah relasi, hubungan pribadi kita dengan Bapa di dalam sorga. Yang kita bawa itu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan pada saat kita berdoa, dan pada saat kita minta, bukankah tabir itu sudah terbuka? Masuk doa kita, masuk permohonan kita. Yang dari balik tabir itu yang sudah terbelah, apa yang keluar? Berkat, rahmat, anugerah, kasih mengalir bagi saudara dan saya. Jadi cues dari kita masuk ke Bapa dalam nama Yesus. Dari Bapa Dia tumpahkan kepada kita. Karena setiap janji Allah adalah ya dalam Kristus Yesus Tuhan. Demikian kata kitab Korintus. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, biarlah kita bersyukur dan berterima kasih. Karena Tuhan terlalu baik untuk kita sekalian. Di dalam 2 Korintus 1 berkata demikian. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Biarlah kalau kita berdoa berdasarkan janji yang Allah berikan kepada kita. Ada begitu banyak janji Allah. Biarlah kita baca firman Tuhan. Apa yang Kau janjikan? Keselamatan, kesehatan, kesembuhan. Kita diberkati. Ada jalan keluar bagi setiap masalah. Tuhan lepaskan kita dari keterikatan. Tuhan bebaskan kita dari ketakutan. Semua ada janji Allah di mana kita bisa berdoa. Karena menurut firman Tuhan, janji Allah di dalam Kristus kita peroleh ya, terbuka sudah tabir bait Allah. Terima kasih Bapa. Engkau berikan kepada kami juru selamat. Engkau berikan kepada kami Yesus Kristus. Engkau berikan kepada kami penebus. Kemenangan adalah di dalam Kristus. Dan Kristus adalah pusat kemenangan saudara dan saya. Biar pada masa prapaskah ini kita renung-renungkan penderitaan daripada Yesus.
Kita renung-renungkan pengorbanan daripada Yesus. Kita renung-renungkan apa yang dia buat, apa yang telah ditimpakan kepada dia, supaya di dalam dia, saudara dan saya memperoleh kemenangan. Di dalam Kristus kita adalah lebih daripada pemenang, karena Kristus sudah menang bagi saudara dan bagi saya. Kita lihat di dalam Perjanjian Lama bahwa kalau kita menderita, atau kalau kita punya persoalan, kalau ada tekanan yang menyesakkan kita, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak biarkan kita. I will never leave you nor forsake you, kata firman Tuhan. Dia tidak akan biarkan kita, dia tidak akan tinggalkan kita, dia selalu bersama-sama dengan kita. Aku menyertai engkau senantiasa. Mari saat ini kita buka 2 Raja-Raja 5. Ayat 2 berkata demikian. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Perhatikan, ini hanya seorang anak. Sudah anak lagi tertawan dia. Kemudian ketika dia berada di rumah Naaman, dia tertawan dan dia pelayan. Dia hamba, dia slave. Nggak ada hak apa-apa. Tapi berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Tetapi karena anak ini penuh dengan firman, dia belajar dari ibunya. Ketika dia masih berada di rumahnya, dia diberi pengajaran yang sungguh luar biasa. Dan pengajaran firman Tuhan itu masuk di dalam hidupnya. Jadi dia berada sebagai tertawan, sebagai pelayan. Tapi firman Tuhan itu tidak berubah. Apa yang dia imani, apa yang ada dalam hatinya, apa yang dia percaya, dari apa yang dia dengar dari firman Tuhan, dari ibunya, dari ayahnya, dari pelajaran di sekolah, dari sungguh-sungguh dia imani. Dan dia ketika pada ayat 3 berkatalah gadis itu kepadanya, there is power in your words. Biarlah saudara dan saya juga kalau kita berkata-kata ada kuasa. Jangan omong kosong. Jangan omong sia-sia. Jangan kata-katakan kata-kata yang tidak berguna. Tapi perempuan kecil ini, anak gadis ini, dia tahu memakai kata-kata yang dia keluarkan. Karena kata-kata yang dia ucap di backup oleh Roh Kudus. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu menyembuhkan dia dari penyakitnya. Tolong perhatikan iman daripada anak perempuan gadis ini. Dia sungguh-sungguh punya iman dan keyakinan yang luar biasa. Dia berkata, kan ketika dia berkata ada kuasa yang keluar dari mulutnya. Wibawa surgawi dia pakai keluar dari mulutnya. Dan nabi yang di Samaria itu, dia berkata, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah. Dia tidak bilang, coba deh pergi ke sana mudah-mudahan. Ya, barangkali bisa disembuhkan. Tidak, dia tidak berkata demikian. Tapi dia berkata, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Dan penyakitnya itu bukan pilek, bukan pusing-pusing, bukan pegal-pegal, bukan sakit pinggang yang ringan-ringan. Tapi penyakit ini penyakit kusta yang tak tersembuhkan pada zaman itu. Tapi gadis ini, anak kecil ini, karena dia penuh dengan Roh Kudus, karena dia penuh dengan firman,
dia diajarkan oleh orang tuanya firman yang benar, itu menjadi satu powerful. Ketika dia berbicara, dia tidak sembarangan berbicara. Dia bilang, pergi deh ke Samaria. Ada nabi di sana. Dan tentulah, dia berkata, dia berikan kepastian. Bukan, coba-coba deh, nanti barangkali bisa sembuh. Tidak, dia bilang, tentulah. Keyakinan ini harus kita peroleh dalam Yesus Kristus. Tuhan, biar saudara dan saya yang selama ini suka PD, PA, kita baca firman Tuhan, kita pergi ikut seminar, segala seminar kita ikut perayaan Ekaristi, biar kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus berakar, bertumbuh, berbuah lebat, menyenangkan hati Bapa di surga. Jangan sampai kita dengar masuk sini keluar sini, tapi minta kepada Tuhan biar setiap firman, setiap pelajaran daripada firman Tuhan yang saudara dan saya dengar boleh masuk di dalam hati dan bertumbuh. Saudara, saya dapat WA dari teman yang sangat-sangat memberkati saya. Teman saya kami kan dulu dari Santa Ursula. Jadi kita punya kelompok ibu-ibu namanya Sanur Santa Ursula. Nah, ada salah satu yang kirim saya sangat terharu. Ketika saya lihat apaan maksudnya, kan fotonya adalah seorang bapak yang terbaring sakit di rumah sakit, kemudian selimutnya sampai di sini. Tapi suster yang mengambil foto itu, dia ambil karena ada burung. Burung yang hinggap di atas bapak itu, di atas selimut dia ada burung. Tiap 2 hari sekali, burung itu datang berkunjung. Sangat setia, dia datang. Kayaknya kayak menghibur bapak itu. Tentu bapak itu ditanya oleh suster, kok ini burung kok setia banget, setiap 2 hari dia datang. Apa maksudnya? Dan akhirnya bapak itu cerita, ketika saya sehat, saya suka beri makan, saya suka jalan-jalan di taman, di park, di taman, dan saya suka beri makanan kepada burung ini. Burung-burung di situ diberi makanan. Itu saya selalu lakukan. Nah, rupanya ketika saya tidak datang lagi, burung ini kehilangan saya. Dan burung itu kan punya naluri. Pasti nggak dibilang, oh dia ada di rumah sakit sana. Dia punya naluri. Dia terbang. Nggak tahu dari kejauhan kali dia cium baunya, harumnya bapak itu yang biasa dia dapat makan, dan dia datang. Saya ketika lihat, aduh, burung, binatang, hewan kok punya hati ya. Tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Kadangkala kita manusia suka lupa apa yang dibuat oleh kawan, apa yang dibuat oleh orang tua untuk kita, apa yang dibuat oleh sahabat, apa yang dibuat oleh tante. Biarlah kita kenang kebaikan-kebaikan yang pernah dibuat oleh, yang pernah dekat dengan kita. Jangan sampai kita jadi terlalu rendah sedemikian rupa sampai burung lebih tinggi akhlaknya daripada manusia. Mari saya belajar dari ini. Aduh, ini burung. Dia tahu bersyukur, dia tahu berterima kasih. Biarlah kita sekalian renungkan. Siapa pada masa Prapaskah ini, siapa pernah berbuat baik kepada kita? Siapa yang berjasa pada kita? Orang tua kita juga mungkin sudah tidak ada, tapi kita ingat kebaikan mereka. Sahabat-sahabat, teman-teman yang saat ini mungkin sudah tidak berkawan dengan kita, tapi belajar mengingat kebaikan-kebaikan. Kalau burung saja tahu berterima kasih, maka kita makin berterima kasih. Jadi perempuan yang
kecil ini yang di Samaria, coba tolong tayangkan lagi yang dari kitab Raja-Raja. Pada ayat 14 dia katakan, maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Jadi dia berikan keyakinan bahwa Nabi ini bisa sembuhkan dia dari penyakit kusta. Siapa sih yang nggak mau sembuh? Dari pilek aja kita mau sembuh, apalagi kusta. Padahal dia seorang pahlawan, seorang jenderal, seorang yang disayang sama raja. Dia tentu mau sembuh. Maka dia pergi. Tapi ketika dia pergi untuk menghadap Nabi itu tidak terima. Yang menerimanya hanya pembantu. Tadinya dia mau pergi saja, sudah tidak mau. Tapi pembantu-pembantunya yang membawa dia ke sana bilang, kan dia cuma bilang pergi, benamkan dirimu 7 kali di Sungai Yordan. Itu kan sesuatu yang sangat mudah. Mari, pasti ini pahlawan ini, jenderal ini baik. Karena kalau dia jahat, yang menghantar dia, pembantu-pembantu dia tidak akan berkata demikian. Biarin aja dia mati, biarin aja dia sakit. Tapi karena dia orangnya baik, maka mereka membesarkan hatinya, melebarkan hatinya, memberi semangat, pergilah benamkan dirimu. Dan Alkitab berkata, maka turunlah ia pada ayat 14, tolong firman Tuhan. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam Sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali. Seperti tubuh seorang anak. Dan ia menjadi tahir. Lihat, perkataan daripada gadis itu tentulah dia katakan. Dan terbukti dan ternyata. Anak gadis ini kecil-kecil sudah menjadi nabi. Sudah berbicara dengan benar. Apa yang dia katakan terjadi. Jadi dari mulut kita jangan sampai omong kosong yang keluar. Tapi dari mulut kita biar firman Tuhan keluar. Meyakinkan orang lain. Yang sakit kusta pun disembuhkan. Terpuji-pujilah Tuhan. Tuhan tidak membiarkan orang yang dekat dengan dia. Yang melekat dengan dia. Anak gadis ini. Seorang tawanan. Seorang pembantu di rumah. Seorang slave di rumah, tapi karena dia penuh dengan firman, apa yang dia ucapkan ada wibawa surgawi dan berbuah. Yang tadinya dia bilang akan sembuh, Alkitab berkata, Naaman itu sembuh, menjadi tahir, dan tubuhnya menjadi seperti anak bayi. Jadi bersih. Yang tadinya udah brodol gitu, tapi bersih. Biarlah saudara dan saya, kalau kita berkata-kata, kita minta kepada Tuhan taruhkan penjaga di depan mulut kita, supaya apa yang kita ucap untuk orang yang sakit, yang susah, yang terikat, yang lemah, yang miskin, boleh sungguh-sungguh terjadi apa yang kita ucap. Dan apa yang Tuhan suruh kita katakan terjadi. Biar dari mulut ini keluar perkataan yang memberkati, yang berikan kekuatan, yang menyembuhkan, dan memperkaya orang dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita lihat sama-sama di dalam Mazmur 147. Mazmur 147 ayat 15 berkata, ia menyampaikan firman-Nya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Lihat, pada anak itu, dia sampaikan kepada Naaman, dengan segera firman itu berlari. Dan dia ubah dari seorang kusta, tubuhnya, kulitnya, menjadi seperti bayi. Pada ayat 18 berkata, ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Kita minta pada Tuhan apa yang Dia janjikan kepada kita.
biar cair firman Tuhan. Sama kan kalau kita pergi ke bank, kita ada bawa apa yang kita bawa, yaitu supaya cairlah uang yang ada di sepotong kertas itu, biar cair. Kita minta biar firman Tuhan itu cair. Tiap kali janji Allah, kalau saudara dan saya berdoa berdasarkan janji Allah, sesuai firman Tuhan yang tadi sudah kita baca di dalam kitab 2 Korintus 1, di mana dikatakan bahwa semua janji Allah adalah ya dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita belajar percaya, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita tidak biasa tadinya, tapi sekarang kita membiasakan diri berdoa berdasarkan janji Allah. Selanjutnya kita baca dari kitab Daniel, bagaimana Tuhan besertanya. Kitab Daniel Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka disuruh oleh raja supaya menyembah patung yang dibuatnya dari emas. Tapi mereka tidak mau. Mereka berkata, tidak, kami tidak akan menyembah. Dan sekalipun Tuhan kita tidak tolong kita, tetap kita tidak mau menyembah. Maka apa yang dilakukan? Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkannya ke dalam dapur perapian. Dan dapur perapian itu dipanaskan 7 kali lipat. Orang yang membuang Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk di dalam dapur perapian itu terbakar dan mati. Tapi Alkitab berkata mereka tidak, mereka masuk. Kita lihat pada ayat 25 dari kitab Daniel berkata, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan bukan anak dewa, tapi the Son of God. Mereka kan ketika dilemparkan mereka terikat. Tangannya terikat, kakinya terikat. Ya. Tapi ketika dilemparkannya ke dalam, apa yang dikatakan? Mereka jalan dengan bebas. Jadi ketika dilemparkan ke dalam dapur perapian, terlepas ikatan-ikatan. Di dunia ini kita juga mengalami dapur perapian. Ada penderitaan yang kita alami. Ada kita dilemparkan dalam suatu keadaan seizin Tuhan. Kalau itu seizin Tuhan dan dengan maksud Tuhan, maka segala sesuatu yang mengikat kita akan membebaskan, terlepas. Karena mereka berkata, mereka jalan dengan bebas di tengah-tengah. Yang tadinya terikat, bebas. Dan mereka tidak terluka, kata firman. Bayangkan api, orang yang lain aja lemparkan aja kena kok. Kok ini tidak terluka? Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Kalau dalam bahasa Indonesia anak dewa. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dikatakan the Son of God. Anak Allah. Jadi Tuhan tidak tinggal di luar. Dan lihat, aduh kasihan kamu menderita ya. Aduh kasihan panas banget ya. Tidak. Tuhan sendiri juga masuk ke dalam dapur perapian. Mendampingi mereka. Aku menyertai engkau senantiasa. Pada ayat 29 dikatakan, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Raja ini yang tadi tidak percaya kepada Allah, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia berkata tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Kalau Tuhan buat mujizat itu dahsyat. Bayangkan, lautan dia bisa belah. Dan ketika bangsa Israel
yang keluar dari Mesir berjalan di atas tanah, sini air, dindingnya, tanahnya kering, sekejap menjadi kering. Luar biasa Tuhan bisa membuat mujizat. Ketika bangsa Israel berada di padang gurun, siang hari ada tiang awan, malam hari ada tiang api. Tuhan keluarkan air dari gunung batu. Masa dari batu bisa keluar air tembus? Bagaimana itu? Ada pori dari mana itu kok bisa tembus? Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari saudara-saudara, pada masa-masa yang sulit, sebetulnya kalau sesuatu mustahil yang kita hadapi saat ini, masa-masa yang sulit, ini adalah masa di mana Tuhan buat mujizat untuk saudara dan saya. Kita pasti mengalami mujizat. Kalau saya ajak, siapa mau berikan mujizat? Siapa mau bersaksi? Ada banyak yang mau bersaksi. Karena pada masa yang sulit, nampak jelas benar Tuhan buat mujizat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kita sudah lihat bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego ditolong Tuhan. Bahkan Tuhan angkat mereka dan memberikan kedudukan yang luar biasa. Saudara, kalau kita mengalami kesulitan-kesulitan, kita mau naik level, mau naik tingkat, mau naik kelas, jangan bersungut-sungut, jangan marah-marah, tapi katakan kepada Tuhan, Tuhan, apa yang dapat ku belajar melalui masalah-masalah yang sangat menyesakkan saya ini. Nanti Tuhan akan katakan apa yang saudara bisa belajar. Dan pasti melalui setiap kesulitan yang kita hadapi, asal kita benar dan kita tetap lakukan yang benar dan tetap percaya kepada Tuhan, maka mujizat Tuhan buat dan kita akan naik level sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dapat posisi, mendapat kedudukan yang lebih tinggi lagi. Luar biasa. Tuhan itu baik untuk saudara dan saya, untuk kita sekalian. Dia tidak menekan umatnya. Dia tidak biarkan umatnya. Dia tidak lemparkan kita. Tapi dia menyertai kita. Karena kekuatan itu kita peroleh daripada Tuhan. Dan kemenangan Tuhan berikan kepada kita. Yesus Kristus adalah pusat kemenangan saudara dan saya. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus. Dan yang terakhir kita lihat ayat Markus. Ini yang terakhir yang kita bahas adalah terambil dari Injil Markus 4 ayat 38 berkata demikian. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Saudara, Tuhan Yesus tidak terbangun karena ada angin ribut, ada yang perkara-perkara yang menakutkan, gelombang-gelombang yang besar. Tuhan Yesus tidak terbangun dengan suara badai, dia tidur nyenyak. Kapan dia terbangun? Ketika dia mendengar murid-muridnya berseru kepadanya. Jadi kalau masalah-masalah Tuhan itu kecil, nggak ngaruh sama Tuhan. Masalah-masalah mau badai kek, mau gelombang kek, mau api kek, mau apa saja, mau kilat, dia tidak terbangun. Dia tidur nyenyak. Tapi kapan dia terbangun? Dia terbangun ketika suara dari murid-muridnya berseru kepadanya. Tolong ayatnya ditampilkan ya. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Kenapa dia katakan diam dulu? Kita harus berdiam diri dulu di hadapan Tuhan. Baru kita bisa memperoleh ketenangan.
Tidak mungkin kita memperoleh ketenangan tanpa berdiam di hadapan Tuhan, tanpa merenungkan semua kebesaran Tuhan, semua mujizat yang pernah Dia buat. Hitunglah berkat yang saudara dan saya alami dalam hidup ini. Kalau kita hitung berkat kita, maka kita bisa tenang. Saudara dalam kesulitan apapun belajar hitung berkat. Saudara bisa bernapas, itu berkat daripada Tuhan. Saudara bisa bangun dalam keadaan baik, itu berkat daripada Tuhan. Di dalam tangan saudara ada berkat, itu Tuhan yang berikan. Saudara bisa berkarya, itu Tuhan bisa berikan. Saudara bisa kuat, itu Tuhan yang berikan. Mari kita hitung. Bukankah kita adalah anak-anak dari Allah semesta alam? Untuk apa Tuhan Yesus mati? Kita hanya debu belaka, debu di bawah alas kakinya. Tapi Dia sayang debu ini. God love dust. Dia sayang pada debu ini. Sampai Dia naik ke atas kayu salib dan berkorban bagi kita. Karena pengorbanan Yesus, debu itu berubah menjadi ciptaan baru. Debu itu berubah menjadi anak-anak Allah. Debu itu berubah menjadi masterpiece daripada Tuhan. Debu itu berubah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Debu itu berubah menjadi terampil, mampu, cerdas, diurapi. Bukankah kita debu belaka? Tapi Tuhan ubah oleh karena darah anak domba Allah tercurah, tumpah dari kayu salib untuk menyelamatkan kita. Biarlah kita sekalian bersyukur, berterima kasih. Ketika murid-muridnya berseru, berseru itu sama juga berdoa. Sekali lagi, berdoa itu adalah relasi, bukan permainan kata-kata. Sorry, bukan permainan kata-kata. Tapi berdoa itu adalah kata-kata yang kita ucapkan di hadapan Tuhan dengan yakin dan percaya apa yang Dia janjikan pasti Dia genapi. Mari kita renungkan apa yang Yesus buat bagi kita pada masa Prapaskah ini. Dan timbalah kemenangan daripada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita bisa lewati masa Prapaskah ini dengan sungguh-sungguh berpuasa. Kita puasa bahasa kita mesti berpuasa. Pikiran kita mesti berpuasa. Tindakan kita mesti berpuasa. Biar sungguh-sungguh yang kita lahirkan adalah sama seperti perempuan yang kecil itu. Apa yang dia katakan, tentulah Naaman akan sembuh. Tentulah tuanku sembuh. Dan sembuh. Minta sama Tuhan pada masa Prapaskah ini. Bahasa kita diubah menjadi bahasa penuh kuasa. Kalau kita penuh dengan firman, penuh dengan Roh Kudus, maka yang keluar adalah berkat. Jangan sampai kita bilang, aduh Tuhan, kami yang penuh dengan dosa, jijai banget ya. Orang yang penuh dengan dosa, kita nggak penuh dengan dosa. Karena yang tercatat di dalam kitab suci Kisah Para Rasul adalah mereka penuh dengan Roh Kudus. Bukan penuh dengan dosa. Memang pernah kita penuh dengan dosa. Tapi diubah oleh Yesus. Dibersihkan. Dicuci bersih kita dengan darah anak domba Allah. Sehingga saudara dan saya boleh penuh dengan Roh Kudus. Kita menang karena Yesus Kristus Tuhan adalah pusat kemenangan kita. Amin. Tuhan berkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Esther untuk firman yang luar biasa. Kami sangat terberkati
diingatkan kembali bahwa kami sudah bersih dari dosa, bukan penuh dengan dosa lagi. Puji Tuhan. Amin. Mari kita akan bawa doa-doa syafaat kita yang sudah masuk, yang sudah kami terima dari umat. Mari kita persiapkan hati kita. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Mari katakan, ku sembah Kau Allahku, mata dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu, berkat yang setiap hari kami terima, firman-Mu yang telah kami dengarkan melalui Ibu Esther Kando, yang menguatkan kami kembali untuk kami selalu berpasrah kepadamu, memohon kekuatan-Mu, bimbingan-Mu. Tuhan, kami kembali mohon kepadamu, khususnya untuk permohonan-permohonan kami, untuk kesembuhan bagi saudara yang mohon kesembuhan pada malam hari ini, terkhusus untuk mohon kesembuhan bagi Bapak Maximus dari sakit ginjalnya, dan mohon kesembuhan sakit tangan dari istri Bapak Maximus. Ya Tuhan, jamahlah sakit dari Bapak Maximus dan Ibu Maximus. Engkau mampu mengangkatnya bila Engkau menghendaki, menyembuhkan. Berilah keyakinan, rasa syukur setiap hari bagi Bapak Maximus dan Ibu Maximus, agar dalam segala keadaan yang saat ini ia alami, mampu ia syukuri, pasrah kepadamu, dan mohon kehendak-Mu yang terbaik, kesembuhan yang ajaib bagi sakit ginjalnya. Engkau angkat, Engkau sembuhkan tangannya, tangan dari Ibu Maximus, Engkau jamah dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang Maha Penyembuh, Maha Pengasih, dan selalu menjawab apa yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Ya Bapa, kami juga mohon kesembuhan bagi Bapak Willy yang saat ini sedang sakit. Jamahlah Tuhan Bapak Willy, agar ia selalu bersemangat, selalu bersyukur dalam keadaan sakitnya. Dan saudara yang mendampingi selalu memberi kekuatan,
kasih-Nya yang merupakan saluran kasih-Mu, buat Engkau semakin menjamah Bapak Willy, sehingga Bapak Willy semangat dan Engkau menyembuhkannya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk pasangan Pak Sutri yang sekarang ini menjalani bayi tabung. Berilah kelancaran bagi Pak Sutri ini ya Tuhan, agar segala terapi yang mereka jalani, anak yang mereka nantikan, semua terapi bayi tabung berjalan lancar, dan anak yang mereka nantikan segera terlahir dan memberikan kebahagiaan baru bagi keluarga Pak Sutri ini. Terima kasih Tuhan, segala jalan yang telah kami lakukan, yang Engkau izinkan melalui dokter, semoga Pak Sutri ini selalu Kau beri kekuatan, semangat, dan selalu mohon kekuatan-Mu akan segala kasih, yaitu anak yang mereka dambakan dalam keluarganya. Ya Bapa, banyak juga teman-teman kami yang sekarang ini dalam kekurangan, dalam beban hidup. Semoga Engkau mengangkatnya, berikan rezeki sehingga mereka Kau mampukan dan kembali mampu untuk menjalani hidup, mencukupi kehidupannya dengan segala usaha dan bimbingan Roh Kudus-Mu, agar mereka tetap mampu menjalani hidup dengan syukur dan dalam kekuatan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, segala doa dan permohonan ini kami aturkan di dalam Yesus Kristus Putra-Mu. Begitu besar kasih-Mu yang telah kami terima, dan kami mengenal Engkau melalui Putra-Mu. Semoga kami semakin kuat, semakin Kau penuhi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semakin mampu memuji, melayani-Mu melalui pelayanan kami kepada saudara kami yang membutuhkan perhatian kami. Terima kasih Tuhan, segala doa yang jauh dari sempurna ini hanya Engkau yang menyempurnakan, dan hanya Engkau yang menjawab dan mengabulkan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, pada malam hari ini bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk memberkati pelayanan PDKK Elsa, bisa menyampaikan berkatnya ya, melalui persembahan kasih di rekening yang tertera di layar. Kami berterima kasih untuk persembahan yang diberikan, sangat berarti buat pelayanan kami seterusnya. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, karena apa yang kita dapatkan hingga hari ini semuanya itu karena kemurahan daripada Tuhan, bukan karena kekuatan dan gagah kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi, oleh kemurahan Tuhan kita ada hari ini. Oleh
karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari angkat tangan kita, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Bapak Ibu yang terkasih, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Bapak Ibu, terima kasih untuk Ibu Esther Kandau yang telah memberikan firman, sehingga kami semua semakin disegarkan oleh firman Tuhan. Semoga pelayanan Ibu semakin dikuatkan, diberkati Tuhan dengan Roh Kudus, sehingga semakin penuh dengan kekuatan Tuhan untuk melayani Tuhan lebih lagi. Dan Tuhan selalu menyertai keluarga Ibu dengan berkat kesehatan dan juga berkat kasih sukacita setiap hari. Amin. Untuk pengumuman, webinari Ada Apa di Via de la Rosa bersama Peter Robi Wawor OFM, Sabtu 9 April jam 5 sore. Link pendaftaran bisa dilihat di pengumuman, dan Bapak Ibu bisa mengikuti webinar ini untuk menambah iman kita. Untuk persekutuan doa selanjutnya masih secara online, Rabu tanggal 6 April jam 7.30 malam dengan tema Kebenaran yang Memerdekakan. Firman dibawakan oleh Ibu Yustina Elisa Sagita. Misa secara online hari Rabu tanggal 20 April jam 7.30 malam bersama Romo Antonius Suhardi Antara Prajo. Bapak Ibu, kita tunggu kehadirannya di dalam PDKK online ataupun misa online selanjutnya. Semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan setiap malam Rabu bisa bergabung dalam acara PDKK maupun misa online. Sebelum kita tutup dengan doa penutup, kita foto bersama. Silakan Bapak Ibu dibuka kameranya untuk kita bisa berfoto bersama. Silakan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, mohon dapat dibuka kameranya, kita mau foto sama-sama. Mari. Silakan dibuka kameranya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Esther, terima kasih Bu Tres, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Bapak yang penuh kasih, terima kasih atas malam yang indah ini. Melalui Ibu Esther Kandau, kami semakin dikuatkan bahwa dalam keadaan kami, dalam apapun yang kami alami, pencobaan, kesusahan dalam hidup kami,
Kami selalu bergantung padamu Tuhan. Kami mohon kekuatan-Mu Tuhan. Semoga Engkau selalu menyertai hidup kami, agar kami semakin setia kepadamu, percaya sungguh kepadamu, akan kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Bapa yang penuh kasih, semoga Engkau selalu memberkati Ibu Esther Kando dengan kekuatan Roh Kudus-Mu dalam pelayanan dia, agar dia semakin Kau beri semangat melayani Engkau dengan penuh kesetiaan dan sukacita, kesehatan dan rezeki bagi keluarganya. Ya Bapa, semoga kami semakin menghidupi firman-Mu. Setiap apa yang kami dengarkan melalui firman-firman di dalam PDKK Elsa ini, agar kami semakin mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu setiap malam. Selanjutnya, semoga kami semakin Kau beri kesetiaan untuk selalu hidup dalam kasih-Mu, bergantung kepadamu. Semoga Engkau selalu menyertai, menguatkan kami selalu Tuhan. Ya Bapa, sebentar kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Semoga di Rabu depan kami dapat kembali mengikuti PDKK walaupun masih secara online. Semoga kami semakin merasakan kasih-Mu, semakin mampu bersyukur setiap hari. Terima kasih Tuhan. Segala doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami aturkan dalam perantaraan Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, mari kita akan akhiri PDKK Elsa pada malam hari ini. Tentunya kami berharap kita akan berjumpa kembali di minggu yang akan datang. Mari kita bawa kuasa Tuhan ke dalam rumah kita masing-masing, karena kita percaya bahwa Tuhan Raja yang mulia yang memampukan kita menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak teriakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak berayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sekali lagi, terpujilah enggak? Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sekali lagi, terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Amin. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan memberkati. God bless you. Amin. Terima kasih. Shalom. Terima kasih semuanya, Bu Efri Opung, Bu Endang, Pak Raymond, Mas Lan.
Sama-sama Bu Karolin, terima kasih. Terima kasih Bu Efri. Sama-sama Pak Paulus. Kirain Bu Efri tadi fotonya doang, ternyata live.